Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Disti Amelia Putri dari kelompok 11. Teks laporan adalah suatu dokumen tertulis yang berisi hasil pelaksanaan suatu penelitian atau tahapan penelitian yang disusun secara sistematis, objektif, ilmiah, dan dilaksanakan tepat pada waktunya. Berikut adalah ciri-ciri akademik teks laporan. Yang pertama yaitu ringkas atau padat. Penulisan laporan harus mengemukakan hal-hal pokok secara ringkas dan berkaitan dengan apa yang akan dilaporkan, sehingga penerima laporan dapat dengan mudah mengetahui apa permasalahan yang terjadi. Yang kedua ada lengkap. Laporan harus lengkap dan informasi yang disertakan secara sistem dan berurutan. Yang ketiga, ada logis. Laporan harus ditulis secara logis dengan keterangan yang dapat ditelusuri dengan alasan-alasan yang masuk akal. Yang keempat, ada sistematis. Teks laporan akademik memiliki struktur yang sistematis dan logis. Dengan bagian-bagian yang jelas dan terorganisir, hal ini memungkinkan pembaca untuk memahami isi teks dengan mudah. Dan terakhir yang kelima yaitu ada lugas. Di sini arti lugas itu tidak bertele-tele dan langsung pada intinya, hanya menyebutkan poin-poinnya saja. Manfaat teks laporan hasil observasi dan percobaan terdiri dari beberapa aspek yang penting dalam penggunaan informasi dan pengetahuan. Berikut ini ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari teks laporan hasil observasi dan percobaan. Yang pertama, dapat membantu pengetahuan dan wawasan. Yang kedua, dapat membantu pemecahan masalah. Yang ketiga, dapat membantu pengembangan rencana. Yang keempat, dapat membantu pencatatan dokumentasi. Yang kelima, dapat membantu mengetahui proses dan perkembangan. Sementara itu, laporan penelitian dan laporan kegiatan mengemban fungsi penting. Kedua laporan ini mempunyai fungsi informatif, fungsi pertanggungjawaban, fungsi pengawasan, dan fungsi pengambilan keputusan. Sehubungan dengan penyelesaian studi, Anda pasti berpikir bahwa laporan penelitian dalam bentuk skripsi untuk S1 dan laporan kegiatan dalam bentuk laporan praktik kerja untuk D3 penting bagi Anda, karena Anda harus segera menyerahkan laporan itu kepada program studi atau pihak yang terkait. Kalau begitu, Anda juga berpikir bahwa laporan itu ditulis bukan hanya untuk kepentingan Anda sendiri, melainkan juga untuk diserahkan kepada pihak lain. Karena laporan itu diserahkan kepada pihak-pihak tertentu, laporan itu relatif harus memenuhi harapan pihak-pihak yang menerima laporan itu. Apabila laporan yang Anda buat itu adalah laporan penelitian, laporan itu akan diserahkan paling tidak kepada dosen pembimbing Anda dan kepada program studi, petugas administrasi untuk keperluan pengarsipan, atau ke perpustakaan untuk bahan bacaan. Dengan demikian, laporan yang Anda buat harus betul-betul bagus secara akademik supaya pembimbing Anda menyetujuinya. Apabila laporan penelitian itu ditunjukkan kepada sponsor sebagai penyandang dana, tentu saja laporan itu harus memenuhi kriteria yang ditentukan kepada sponsor tersebut. Sementara itu, pada konteks disampaikan hal yang Anda pertimbangkan adalah bagaimana laporan itu dibuat agar memenuhi sebagainya, tentu harus dibuat sesuai dengan pihak-pihak yang terkait yang akan menerima laporan itu. Pihak-pihak yang dimaksud adalah pembimbing, atau kalau ada konsultan dari lembaga tempat kita magang, penyelenggara atau pelaksana yang ternyata adalah kita sendiri, dan lembaga yang ditempati apabila kegiatan itu berupa magang. Lalu ada sponsor, pejabat, dalam kutip kampus atau pemerintah, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan yang lain. Semua pihak itu harus menjadi pertimbangan dalam membuat laporan kegiatan. Apabila hal-hal itu tidak dipertimbangkan, pihak-pihak dan para pemangku kepentingan yang lain tidak akan menerima laporan itu dengan baik.
Teks akademik biasanya memiliki struktur yang sistematis, bahasa yang formal, dan didukung oleh data atau penelitian yang valid, bersifat objektif dan informatif untuk penyebaran pengetahuan, mendukung proses pembelajaran, dan sebagai referensi dalam penelitian dan diberikan kepada para akademis, penelitian, mahasiswa, dan profesional di bidang terkait untuk keperluan studi atau referensi kerja.